Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Welcome back to another horror story. Kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Tumbal Keluarga Karangjati dari seorang penulis bernama R.E. Story. Jadi kisah kali ini mengisahkan tentang salah satu desa yang bisa dibilang letaknya itu jauh dari perkotaan. Dan nama desa ini adalah Desa Karangjati. Nah, katanya orang-orang di desa itu semuanya percaya kalau hutan di sekitar desa itu bukan sekedar kumpulan pohon-pohon atau semak belukar atau ilalang, bukan. Bagi mereka, hutan Karangjati itu menyimpan sebuah rahasia. Sampai-sampai orang yang ke sana, ke hutan itu, kebanyakan hilang, gak pernah balik lagi, gak tahu kemana. Di sisi lain, di desa itu ada satu keluarga yang tiba-tiba mendadak kaya, punya rumah besar yang jadi pertanyaan, asal kekayaannya itu nggak tahu dari mana asalnya. Tapi usut punya usut, ternyata setelah digali lebih dalam, itu semua bukan tanpa penyebab. Penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Gak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Pada suatu hari di salah satu jalan kecil ada sekelompok ibu-ibu desa yang lagi ngobrol pelan-pelan tuh sambil sesekali ngeliat ke arah rumah besar dari keluarga Karangjati yang bisa dibilang berdiri kokoh di ujung desa. Apa kamu dengar suara-suara aneh dari sana, Sumi? Tiap malam aku dengar seperti ada suara langkah kaki berat. Kadang-kadang juga ada suara anak kecil. Nggak tahu kenapa kok rasanya bulu kuduku ini merinding terus ketika lihat rumah itu. Di situ ibu-ibu yang lain gak lama pada nimbrung nih. Biasalah ibu-ibu pada ngerumpi gitu kan. Tapi lagi asik-asik ngerumpi, obrolan mereka mesti berhenti karena salah satu ibu-ibu di situ namanya Bu Lina nunjuk ke satu arah yang ternyata dia nunjuk seorang gadis. Dimana gadis ini lagi jalan ke arah rumah itu. Nama gadis itu adalah Ayu, cucu dari keluarga tua Karangjati yang selama ini jadi bahan obrolan di desa itu. Karena soal kekayaan mereka yang bisa dibilang mendadak, gak masuk akal lah. Di situ Ayu jalan aja tuh ngelewatin pagar besi rumahnya dan masuk ke dalam. Di dalam rumah itu, tepatnya di ruang tamu, sesajen, altar kecil sama bau dupa tuh udah kecium sama si Ayu. Suasana rumah itu setiap harinya emang kayak gitu. Ya Ayu udah biasa banget, udah banget di situ. Nah, nggak lama kedengeran tuh suara ibunya Ayu manggil. Ayu, kamu sudah pulang? Iya, Bu. Kamu sudah makan? Belum, Bu. Ya sudah, tunggu. Masakannya sebentar lagi selesai. Bu, apa Ibu baik-baik aja? Ibu kok kayak capek banget. Ibu hanya banyak pikiran saja akhir-akhir ini. Kok Ibu gak cerita? Biasanya kan Ibu suka cerita ke Ayu. Bu, aku sering ngerasa rumah ini jadi lebih aneh akhir-akhir ini. Ibu juga sering bisik-bisik sendiri. Kenapa sih, Bu? Ayu, kamu jangan mikir macam-macam. Rumah ini biasa aja. Itu yang mungkin perasaan kamu aja. Tapi Bu, kemarin aku dengar dari kamar ada suara Ibu kayak lagi ngomong sama orang lain di ruang tamu. Padahal kan cuma kita-kita aja yang ada di rumah. Itu hanya doa, Ayu. Doa untuk orang-orang yang sudah tiada. Kamu gak perlu cemas. Iya, Bu. Tapi aku kan cuma khawatir. Ayu, kamu sudah besar. Ibu harap kamu mengerti. Tidak semua hal kamu perlu ketahui. Ayu di situ ngangguk aja tuh. Tapi dia yakin banget kalau makin hari di rumah itu ada sesuatu yang gak beres. Singkat cerita, malam itu Ayu pergi ke kamarnya dan duduklah dia tuh di pinggir tempat tidurnya.
Dia natap aja tuh ke arah jendela kamar yang ketutupan gorden. Yang anehnya, gordennya itu goyang-goyang, padahal nggak ada angin masuk sama sekali. Terus si Ayu ini setiap kali dia meremin matanya, dia itu selalu kebayang sama satu sosok, yaitu sosok kakaknya, Bayu namanya. Yang dimana Bayu ini udah setahun meninggal dan penyebab meninggalnya itu gak diketahui bro. Tahu-tahu meninggal. Akhirnya di situ Ayu ngerebahin badan di kasur dan dia coba buat tidur tuh sampai akhirnya dia ketiduran. Nah di tidur ini ternyata Ayu dimimpiin. Dimana di mimpi itu sekarang dia ada di ruangan bawah tanah di rumahnya. Jadi emang rumahnya itu punya basement bro. Dan ruangan itu suasananya beda. Gelap, sepi dan dingin bukan main. Di kegelapan basement itu Ayu ngelihat sosok Bayu lagi berdiri ngebelakangin dia. Ayu coba panggil gitu kan, Kak Bayu. Sontak sosok Bayu ini balik badan kan. Dia ngeliat tuh ke arah Ayu. Cuma tatapannya tuh kosong, mukanya pucet, badannya kurus. Pokoknya aneh lah, bukan kayak Bayu yang si Ayu ini kenal. Nah masih di mimpi itu Ayu coba buat ajak ngomong nih sosok kakaknya itu. Kakak ngapain di sini? Kamu harus hentikan mereka. Radit, adikmu, akan jadi tumbal berikutnya. Apa kak? Kak maksudnya apa kak? Apa maksud kakak? Apa? Abis ngomong kayak gitu, dak, kebangun nih si Ayu dari tidurnya. Bangun-bangun dia duduk di atas kasur gitu kan. Dia kayak kaget gitu, mimpi apa itu kan, bengong aja tuh. Kepikiran maksud kakaknya si Bayu itu apa. Nah di situ akhirnya Ayu mutusin buat turun tuh ke ruang makan. Karena ternyata dia bangun itu posisinya udah pagi. Sampai di meja makan, Ayu ngeliat ayahnya udah duduk duluan tuh di meja makan sambil baca koran. Disapa lah ayahnya itu kan, "Pagi ayah, pagi yuk." Gak lama kemudian datang nih ibunya dari arah dapur sambil bawa piring nasi goreng tuh. Tapi lagi-lagi ibunya ini kayak aneh gitu loh, megang piring nasi goreng itu kayak gemeteran gitu. Ditanya sama si Ayu, "Bu, ibu beneran gak kenapa-napa?" Ibunya jawab, "Gak apa-apa nak, ibu cuma capek dikit aja. Ibu nyenyak tidur gak tadi malam?" Nah di sini ibunya kayak bengong gitu, kayak mikir, gak tahu apa, bengong. Terus kayak tidur kok, tidur, ibu tidurnya nyenyak. Jadi jawab kayak, tapi kayak nyembunyiin sesuatu gitu loh. Nah nggak tahu kenapa itu ayahnya si Ayu di situ kelihatan banget cueknya. Kayak dia ngelihat nih ibunya bawa nasi goreng, megang piring, tangannya gemeteran, tapi ya udah bodo amat, terus baca koran dia. Padahal kondisi si ibu ini Ayu yakin banget ada yang ditutup-tutupin, ada yang nggak beres. Orang tatapan kosong, muka pucet, tangan gemeteran, fix ini ada yang janggal gitu loh. Makanya si Ayu yang ngeliat ibunya kayak gitu dia ngerasa khawatir. Terus pas Ayu mau cerita soal mimpi dia semalam, nggak tahu kenapa tiba-tiba muka ibunya udah berubah duluan. Dia tatap matanya si Ayu, mata dia buka lebar-lebar kayak orang yang penasaran. Bu, semalam Ayu mimpi Kak Bayu. Dia bilang, apa yang dia bilang? Dia bilang sesuatu tentang Radit. Ayu, kadang mimpi itu hanya sekedar mimpi. Jangan terlalu dipikirkan terlalu jauh. Tapi Bu, mimpi itu terasa nyata. Jangan terlalu dipikirkan Ayu. Sudah. Pagi-pagi begini, jangan ngomongin hal-hal yang gak penting. Ayo sarapan aja dulu. Mimpi buruk itu cuma mimpi, gak usah dipikirin. Ya kan? Udah, gak perlu dipikirin. Tuh makan, habisin. Singkat cerita, kelar sarapan, Ayu berdiri dari kursi meja makan. Dia tinggalin tuh ibunya kan yang masih makan juga, sambil bengong gitu kayak tatapan kosong, makan. Jalan nih si Ayu ke ruang tamu buat nenangin pikiran. Di ruang tamu, Ayu ngeliat si Radit tuh adiknya yang umurnya itu 5 tahun. Dia ini lagi main sendirian tuh, duduk di lantai. Lagi nyusun kayak balok kayu warna-warni gitu lah, mainan bocah. Nah Ayu di situ sedikit lega karena adiknya itu ya masih sehat gitu kan, masih main, masih aman-aman aja.
Habis itu dia duduk lah tuh di samping si Radit. Dia nanya lah basa-basi gitu kan. Dit, kamu semalam nyenyak gak tidurnya? Dijawab sama Radit, iya kak nyenyak. Cuma di sini ketika diajak ngomong sama si Ayu, si Radit langsung berhenti main, mukanya jadi serius. Dan dia ngomong sesuatu yang bikin merinding bro. Kak, tadi malam ada orang berdiri di depan kamar Radit. Orang? Orang seperti apa Radit? Orangnya tinggi kak, matanya merah. Dia diam aja, ngeliatin Radit terus sampai Radit tidur lagi. Dit, kamu benar ngeliat? Apa mungkin itu cuma bayangan aja kali? Atau sesuatu di jendela? Bukan kak, Radit tahu. Dia beneran ada di sana. Dia nggak ngomong, cuma ngeliatin Radit aja. Si Radit nyeritain sosok itu sambil diperagain tuh gimana gerakan matanya gitu kan, segala macam. Dan itu membuat Ayu jadi makin ketakutan. Dia takut, masa iya mimpi yang semalam jadi kenyataan. Dit, kamu gak takut pas ngeliat dia? Enggak kak, Radit kira mungkin itu temannya ayah. Tapi kok dia gak senyum ya? Matanya juga gak sama kayak Kak Ayu atau ibu atau ayah. Ini tuh merah kak, merah banget. Dit, kalau kamu lihat orang itu lagi, kamu langsung panggil Kak Ayu ya. Jangan diam aja. Iya kak. Di situ Ayu langsung ngerangkul adiknya tuh. Dia coba nenangin si Radit, padahal mah dia coba nenangin dirinya sendiri tuh. Dia usap-usap tuh punggungnya si Radit. Hatinya udah deg-degan parah di situ. Apalagi kalau dia inget-inget kata-katanya sosok si Bayu yang datang ke mimpinya dia waktu itu. Terus si Radit ngoceh lagi nih. Kak, kakak takut ya sama orang itu? Enggak lah Dit, kakak cuma mau kamu aman. Kakak gak mau ada orang asing yang ganggu kamu. Oh gitu. Habis itu si Radit lanjut tuh main permainan baloknya dia tuh. Dan gak lama datanglah nih ayahnya Ayu. Dia nanya, lagi pada ngobrol apa sih nih gitu kan. Tapi di sini si Radit cuma senyum aja tuh sambil ngelihat ayahnya. Gak ngejawab apa-apa. Ayo Radit, kalian ngobrol apa sih? Enggak ya. Kita cuma ngobrol-ngobrol biasa aja kok. Hah? Tadi bapak dengar kalian ngomong soal orang di depan kamar Radit. Siapa yang kamu lihat Radit? Iya pak, ada orang berdiri di depan kamar Radit tadi malam. Matanya merah, tinggi. Tapi dia gak ngomong apa-apa. Radit kira dia teman baru ayah. Radit, pasti itu cuma mimpi. Kalau ada orang yang Radit gak kenal, jangan didekati ya. Ngerti kan? Ayu, kamu juga semalam lihat yang aneh-aneh? Enggak ya. Cuma ya aku jadi khawatir. Di situ ayah cuma ngangguk, tapi tatapannya itu tetap tajam, ngawasin Ayu sama Radit waktu itu. Habis itu beliau duduk lah tuh di kursi dekat mereka sambil nyender. Terus dia ngomong ke Ayu. Kalian tahu, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Kadang, apa yang kita lihat belum tentu benar adanya. Ayah gak mau kalian terlalu memikirkan hal-hal yang gak perlu. Apalagi sekarang, keadaan keluarga kita ya kalian mengerti sendiri kan? Iya ya. Kak, kalau orang itu datang lagi, Radit tetap panggil Kak Ayu ya. Iya Dit, kamu panggil kakak ya. Jangan takut, kakak ada di sini buat kamu. Singkat cerita, pas Ayu lagi duduk di depan jendela kamarnya, pikirannya melayang tuh. Terutama soal kakaknya Bayu yang udah meninggal. Dia pikirin aja terus di situ. Jadi si Bayu ini dulunya tuh orang sering banget ketawa, ceria gitu ya orangnya. Sering goda-godain adeknya, jagain adeknya. Pokoknya sosok kakak idaman lah gitu ya. Cuma gak tahu kenapa suatu ketika Bayu ini berubah drastis, berubah 180 derajat jadi orang pendiam.
Dan semua berawal pas suatu hari Bayu mendadak gak tahu penyebabnya apa ngurung diri di kamar. Dia nolak buat keluar, buat sekedar makan malam bareng keluarga aja. Dia gak mau. Kak Bayu, kenapa kakak gak mau keluar? Kak Bayu. Kak, kakak baik-baik aja kan? Ayu, kakak baik-baik aja kok. Kakak cuma perlu waktu sendiri. Dan suatu malam, Ayu ini pernah ngedengar suara samar-samar dari kamarnya Bayu. Jadi waktu itu di tengah malam. Terus semua orang di rumah itu posisinya udah tidur. Nah, karena penasaran waktu itu Ayu bangun tuh buat ngintip ke arah kamar si kakaknya Bayu. Kondisi pintu kamarnya Bayu juga emang agak sedikit kebuka waktu itu. Jadinya si Ayu ngintip lah dari celah pintu itu. Dan dari celah pintu itu Ayu ngeliat si Bayu lagi duduk di lantai ngebelakangin pintu. Bahunya gemeteran dan tangannya itu kayak yang nyengkram sesuatu di dadanya, kayak nggak tahu apa. Dan di sini Bayu kayak ngeliat ke satu titik, padahal nggak ada apa-apa di situ, tapi dia kayak yang ngeliatin aja tuh. Terus ngeliatnya tuh kayak orang yang ketakutan dan panik. Kenapa kamu selalu datang? Aku sudah bilang, aku gak mau. Tolong, jangan bawa mereka. Kak Bayu, kakak baik-baik aja kan? Hah? Oh, Ayu. Iya, kakak baik-baik aja kok. Kakak cuma agak capek. Kak, kalau ada apa-apa, kakak cerita dong sama Ayu. Iya Ayu. Kakak akan cerita kalau kakak perlu bantuan. Habis dari situ si Ayu keluar dan Bayu tutup tuh pintunya. Dia kunci pintunya sekarang. Balik tuh dia ngurung diri lagi. Dan dari situ udah tuh perubahan si Bayu makin hari makin parah bro. Makin kelihatan anehnya. Dia udah makin jarang banget keluar. Keluar ya paling pengen berak atau pengen kencing. Selain itu di kamar. Pernah tuh sampai pagi, ketemu pagi lagi nggak keluar-keluar. Nah di situ Ayu yang khawatir banget sama kakaknya, sering banget tuh nongkrongin dia di depan pintu kamar. Dipanggil-panggilin tuh si kakaknya kan, Kak Bayu, diketok-ketok, tapi nggak ada jawaban. Dan Ayu juga sering banget ngedenger si Bayu ini ngomong kayak bisik-bisik, nggak jelas ngomong apa, tapi kayak ngomong sama seseorang. Cuma nggak tahu siapa orang, si Bayu sendirian di kamar itu kan. Sampai suatu malam, waktu itu pas banget kamar Bayu lagi gak dikunci. Ayu ngeberanin diri nih buat masuk. Dia sengaja masuk diam-diam tuh, gak pakai ketok pintu, gak pakai apa. Masuk dia. Dan pas pintu kamar dia buka pelan-pelan, bener aja dia ngelihat kakaknya itu lagi duduk di pojokan kamar. Tapi posisinya tuh ngebelakangin si Ayu. Jadi duduk, megangin lutut begini, natap ke arah dinding. Nah di situ mukanya udah pucet, badan makin kurus gitu kan. Kelihatan kayak orang udah gak makan berhari-hari dan mungkin juga nih orang gak tidur berhari-hari. Akhirnya dipanggil lah sama si Ayu. Kak Bayu, apa sih yang sebenarnya terjadi? Tolong dong cerita ke Ayu. Yuk, ada hal-hal yang kamu gak akan mengerti. Maksudnya apa kak? Apa yang sebenarnya terjadi? Percayalah Ayu, lebih baik kamu gak tahu. Dan jangan pernah coba cari tahu apa yang terjadi sama kakak. Dan semenjak itu si Ayu ini sering banget ngelihat si Bayu duduk di pojokan, posisinya sama persis di situ. Duduk di pojokan ngeliatin dinding. Kadang juga dia ngeliat ke arah langit-langit tuh. Dan kadang juga bibirnya itu gerak-gerak sendiri komat kamit, kayak ngobrol sama orang, ngomong sendiri atau entah baca mantra gak ngerti. Dan Ayu juga sering mergokin si Bayu ini ngeluarin sesuatu dari laci. Semacam selembar kain merah lusuh yang dia gak pernah tahu itu benda apa sebenarnya. Cuma setiap kali Bayu pegang benda itu, muka dia langsung berubah jadi pucat dan benar-benar ketakutan. Sampai akhirnya suatu pagi mereka nemuin si Bayu ini udah meninggal dunia di kamarnya. Badannya kegeletak di lantai, matanya melotot natap ke arah langit-langit. Mukanya kayak yang ketakutan. Kayak sebelum meninggal dia ini ngelihat sesuatu yang serem banget gitu. Ibu, ayah, kenapa Kak Bayu bisa meninggal seperti ini?
Kenapa nggak ada yang bantu kakak? Ayo, kakak kamu sudah pergi. Sudah, jangan terlalu banyak bertanya. Semua ini sudah takdir. Takdir? Bu, Kak Bayu jelas-jelas. Kak Bayu pasti ngalami sesuatu. Kenapa ibu gak mau tahu apa yang terjadi? Sudahlah Ayu, jangan terlalu banyak bicara. Bayu sudah pergi. Dan itu semua karena kehendak yang di atas. Tapi ayah, Kak Bayu gak mungkin meninggal begitu aja. Kakak kan selalu kelihatan ketakutan belakangan ini. Apa ayah sama ibu gak lihat? Baik ayah maupun ibunya ini kayak tetap nyembunyi sesuatu, gak mau ngasih tahu ke Ayu apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka malah terus nyuruh si Ayu buat ngikhlasin kematian kakaknya itu. Tatapan mereka tuh dingin, kayak gak berperasaan gitu bro. Kayak kematian anak sendiri buat mereka itu kayak hal yang biasa aja gitu buat mereka. Di situ Ayu terus aja mikir kalau ini pasti ada yang salah. Ada sesuatu yang benar-benar disembunyiin, sesuatu yang gelap di sini. Dan semenjak dari situ, Ayu punya tekad buat nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama kakaknya itu. Di kantin kampus, Ayu lagi duduk sendirian tuh sambil ngopi. Tapi bukan dia minum kopi itu, ya dia cuma bengong aja. Dan di situ Ayu karena saking masuk dalam bengongnya dia itu, dia kayak nggak ngedenger apa-apa tuh di sekitaran dia. Gara-gara mimpi itu nih. Ya, semenjak mimpi itu datang ke Ayu, dia nggak bisa tenang. Gak lama kemudian ada temannya si Ayu nih nyamperin. Sebut aja namanya Lila, Dita, sama Reza. Mereka langsung narik kursi buat duduk di sebelahnya Ayu tuh. Ayu, kok bengong aja sih? Lagi mikirin siapa nih? Kalian? Enggak kok, cuma lagi ya mikir aja. Mikirin apa sih sampai serius banget? Ya, akhir-akhir ini aku gak bisa tidur nyenyak. Aku mimpi buruk terus. Mimpi yang bikin aku takut. Mimpi buruk? Kayak apa? Kalau aku sih biasanya mimpi buruk soal tugas kampus yang gak kelar-kelar. Bukan mimpi kayak gitu, Lil. Mimpi ini lebih aneh dan berasa nyata banget. Aku mimpi tentang kakakku, Kak Bayu. Kakak kamu? Dia muncul di mimpi kamu? Kak Bayu bilang, ayo hentikan mereka. Adikmu yang akan jadi tumbal berikutnya. Ayu, mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Kamu kan masih sedih atas kepergian Kak Bayu. Mimpi buruk itu kadang muncul dari pikiran kita sendiri. Bener tuh kata Dita, Yu. Mungkin kamu terlalu banyak pikiran. Kalian gak ngerti. Mimpi itu berasa nyata banget. Kayak Kak Bayu tuh bener-bener ingin aku dengar pesannya. Jujur yuk, mimpi-mimpi kayak gitu kadang emang punya arti tertentu. Apalagi kalau kamu ngerasa ada yang aneh sama keluarga kamu. Sebenarnya iya, aku juga pernah dengar. Katanya mimpi bisa jadi cara mereka yang sudah pergi untuk komunikasi sama kita. Alah, siapa tahu Kak Bayu kamu itu, siapa tahu dia dijadiin tumbal keluarga kamu buat pesugihan. Shh, Lila, jangan asal ngomong dong. Kamu kira itu lucu? Maaf Ayu, aku gak maksud yang aneh-aneh kok. Aku cuma bercanda, sumpah, gak serius. Yuk, kamu gak apa-apa kan? Kalian mungkin benar. Mungkin aku emang terlalu mikirin hal ini. Tapi Lila, apa yang kamu bilang tadi, aku gak bisa bohong. Kadang aku ngerasa ada yang gak beres di rumahku. Maksud kamu gimana yuk? Kalau kamu ngerasa ada yang gak beres, mending kamu cari tahu dulu. Tapi hati-hati, ini bukan hal main-main. Yakin kamu gak mau cerita ke keluarga kamu, Yuk? Aku gak bisa, Lil. Ibu sama ayah sepertinya gak mau aku ikut campur. Setiap kali aku coba bahas soal Kak Bayu atau mimpi itu, mereka selalu nyuruh aku diam.
Seolah-olah mereka tahu sesuatu, tapi gak mau aku tahu. Ya sudah yuk, kalau kamu butuh bantuan, kami ada di sini. Jangan ragu buat cerita lagi ya. Singkat cerita, setelah obrolan itu, sorenya Ayu pulang dari kampus. Jalan pulang dia sendirian. Gak tahu kenapa jalan setapak menuju ke rumahnya dia itu berasa sepi. Tapi di tengah-tengah perjalanan dia ke rumahnya itu, dari kejauhan, Ayu ngeliat ada sesuatu yang gak biasa. Di rumahnya udah ada mobil sedan hitam yang persis parkir di depan gerbang rumah. Dan di samping mobil itu, ada 2 orang yang pakai seragam rapih lagi ngobrol sama ayah dan ibunya si Ayu. Ngeliat itu sontak Ayu melanin langkah buat mastiin nih siapa tuh. Dan waktu itu ayahnya lagi berdiri kan kayak begini nih, kayak sambil ngobrol sama 2 orang itu. Sementara ibunya berdiri di samping si ayah, mukanya kayak yang serius banget gitu. Dan salah satu pria yang pakai seragam itu kayak lagi ngejelasin sesuatu ke mereka, cuma gak tahu apa. Nah, Ayu sebenarnya ngerasa cemas gitu ya, karena keluarganya ini gak pernah punya mobil kayak gitu sebelumnya. Dan gak pernah ada wacana atau kabar atau apa soal ayahnya mau beli mobil baru nih. Gak lama dari situ Ayu ngeliat lagi salah satu dari pria yang pakai seragam itu ngeluarin kunci mobil dan nyerahin kuncinya ke si ayah di situ. Muka ayahnya Ayu waktu itu kelihatan puas lah dan agak tersenyum. Sementara si ibu megang tangan suaminya tuh kayak yang nahan rasa seneng gimana sih. Dalam hati Ayu bilang kan, ini jangan-jangan bener nih beli mobil baru. Dia jalan tuh ngedeket ya kan, ke arah rumah. Nah, sebelum dia sampai di halaman rumah, Ayu ngedenger obrolan beberapa ibu-ibu yang lagi pada ngumpul tuh di pinggir jalan, lagi ngerumpi. Biasa you know lah, mak-emak. Samar-samar yang Ayu denger ini emak-emak ngobrolin soal keluarganya si Ayu lagi. Yang mana intinya mereka ini ngomongin soal gimana caranya ini keluarga Karangjati kok bisa kayak mendadak gitu ya. Masih itu seputar itu aja. Masih heran mereka. Ditambah mereka baru aja ngelihat ini keluarga beli mobil baru. Ayu yang ngelewatin mereka ya pura-pura gak denger lah obrolan mereka. Dia cuma terusin jalan cepet tuh ke rumah. Sampai akhirnya Ayu tiba nih di depan gerbang rumah. Dia liatin terus kan tuh mobil hitam. Wah, bener mobil baru nih. Gak lama 2 laki-laki itu mungkin salesnya gitu ya, pergi lah kan. Dan Ayu langsung tanya tuh ke ayahnya. Ayah, mobil ini dari mana datangnya? Oh Ayu, ini mobil baru kita. Lumayan, bisa buat jalan-jalan. Atau ya kalau kita mau keluar kota, enak. Tapi dari mana ayah dapat uang untuk beli mobil ini? Sudahlah, kamu gak perlu terlalu mikirin soal itu. Anggap saja ini rezeki dari doa kita selama ini. Gak usah banyak tanya Ayu. Lagi pula kan kamu ngerasain juga nikmatnya. Ayu cuma bisa nunduk aja tuh kan ngedenger jawabannya itu. Dia ngerasa percuma ngomong sama ayah gue nih. Selalu gak ada jawaban yang pasti gitu loh. Dan ibunya yang dari tadi cuma diam aja, mendadak ngerangkul si Ayu tuh sambil senyum-senyum. Ayu, ibu tahu kamu kaget. Tapi percaya deh, ini semua karena doa kita yang akhirnya dijawab. Kita harus mensyukuri apa yang kita dapat sekarang ya. Iya Bu, tapi ini terlalu tiba-tiba. Kak Bayu, dan sekarang mobil baru. Semuanya kayak, Ayu sayang, kamu gak perlu mikirin hal-hal yang gak perlu. Kakakmu sudah tenang sekarang. Dan kita di sini juga harus tenang. Sudah, ayo masuk. Kita makan malam bersama. Hari ini adalah hari yang istimewa untuk keluarga kita. Ya udah, nggak lama masuklah nih Ayu sama orang tuanya tuh ke dalam rumah. Tapi jujur aja ya, hatinya Ayu ini bener-bener ngerasa penuh curiga sama ayah dan ibunya di situ. Setiap kalimat yang ibu-ibu obrolin tentang keluarganya dia itu, yang mungkin memelihara sesuatu gitu ya buat pesugihan, terus aja tuh ngeganggu pikirannya dia. Karena di sisi lain bisa jadi itu benar, bisa jadi enggak gitu kan. Tapi lebih ke arah kayaknya iya deh pesugihan nih gitu loh. Ayu sebenarnya takut tapi dia penasaran juga tuh. Karena apa mungkin semua ini ada hubungannya sama kematian si Bayu?
Sampainya si Ayu di kamar, dia lagi-lagi cuma bengong aja tuh. Ngeliatin ke arah langit-langit kan sambil duduk di atas kasur gitu kan. Sambil coba buat nginget-nginget balik semua kejadian aneh yang dia alami di rumah itu. Di situ Ayu berusaha buat nyari jawaban rasional gitu loh atas apa keanehan-keanehan yang udah ngelilingin keluarganya dia. Tapi nggak tahu kenapa setiap kali dia nyoba buat nyari alasan gitu, coba buat mikir positif, rasa curiga dia itu malah makin gede. Yang mana dia jadi makin yakin, makin curiga dan yakin kalau ini keluarganya emang nyimpen sesuatu rahasia yang nantinya bakal ngancem kehidupan mereka semua. Ya udahlah kan. Sambil terus mikir kayak gitu, pelan-pelan dia rebahan di atas kasur sampai akhirnya dia ketiduran. Singkat cerita, tengah malam Ayu sekarang kebangun tuh karena ngerasa tenggorokannya agak kering. Aus dia, pengen minum. Kondisi ruangan kamarnya Ayu emang sengaja dibikin gelap. Penerangan itu cuma dari lampu luar yang nerobos masuk lewat jendela. Waktu Ayu kebangun itu ternyata udah jam 2:30 pagi. Pelan-pelan Ayu bangkit dari tempat tidur tuh dan mulai buka pintu kamar. Nggak pakai nyalain lampu, dia jalan tuh pelan-pelan ke arah dapur sambil nyoba buat nggak mikir yang aneh-aneh. Sampai di dapur, Ayu bukalah tuh kulkas kan, set. Dia mau ambil botol minum terus mau dia tuangin nih ke gelas. Nah, pas dia mau minum, Ayu ini ngedenger kayak ada suara orang yang bisik-bisik. Kedengaran dari arah ruangan dekat gudang. Itu bisikan emang samar-samar, tapi dia yakin banget itu ada suara orang ngobrol di belakang. Sontak Ayu yang tadinya mau minum gak jadi nih, dia taruh lagi. Dia penasaran itu suara emang beneran suara orang ngobrol atau gimana kan. Dia berusaha buat mastiin, dia dengerin gini kan. Suara itu masih kedengeran kayak orang ngobrol. Kayak orang ngobrol. Sampai akhirnya Ayu mutusin lah buat ngecek langsung ke ruangan itu. Pas sampai di ruangan itu ruangan gelap. Cuma ada sedikit cahaya tuh dari cahaya bulan di luar nerobos masuk lewat jendela. Di situ Ayu ngumpet lah di balik pintu. Dia ngintip ke arah sumber suara itu. Dan di sini Ayu ngedengar suara itu serem banget. Dia bilang, "Tumbal, darah, harta." Ayu yang ngedengar suara itu, wah langsung gemeter. Sekujur badan merinding semua. Sontak dia langsung tahan nafas tuh kan, langsung. Takutnya entah makhluk apapun yang ada di dalam ruangan itu ngedengar suara dia nafas. Tapi di satu sisi Ayu mikir, apa jangan-jangan ini gue mimpi? Tapi dibilang mimpi, ini berasanya kayak real life, kayak nyata di dunia nyata. Nah, pas Ayu coba buat ngintip lagi lebih dekat, tiba-tiba sosok itu ngeliat ke arah dia. Mukanya gelap, gak kelihatan, tapi matanya itu merah menyala. Sontak Ayu langsung balik badan dan dia jalan secepat mungkin ke arah kamarnya. Tapi sebelum dia sampai kamar, Ayu keinget sama Radit adiknya. Akhirnya gak jadi nih ke kamarnya kan, dia mutusin buat ke kamarnya Radit. Nah sampai di kamarnya Radit, dia buka tuh pintu kamar adiknya pelan-pelan. Set. Pas dilihat, untungnya si Radit masih ada tuh. Lagi tidur dia pules. Habis itu dia tutup lagi lah pintu kamar Radit kan. Dan dia balik nih ke kamarnya. Baru aja itu pintu kamar ditutup, glek, baru mau jalan gitu kan. Nah si Ayu ini ngedenger suara yang tadi itu kedengeran dari kamarnya Radit sekarang. Dan dia bilang hal yang sama. Tumbal, darah. Sontak Ayu langsung, balik badan kan, dia buka lagi tuh pintu kamar adiknya. Set, masih sama posisinya. Si Radit masih di posisinya dia tidur dan gak ada siapa-siapa lagi di kamar itu. Ya udahlah, Ayu mulai mikir, mungkin itu halusinasi aja. Dia tutup lagi pintu kamar Radit, dia jalan balik tuh ke kamarnya. Singkat cerita, pagi harinya nih kan, kayak biasa lah si Ayu ini ngampus. Dan setibanya di kampus, Ayu langsung pergi ke kelasnya. Dia ambil kursi pojok, dia duduk tuh di situ sendirian. Bengong aja tuh dia kan, di pojokan sambil ngeliat keluar jendela kayak begini nih. Mikirin keanehan-keanehan yang terjadi dari kemarin tuh. Sampai tiba-tiba, Ayu. Dita, kamu udah lama di sini?
Iya, aku udah berapa kali manggil kamu, tapi kamu kayaknya gak dengar. Kenapa sih Yuk? Mukamu juga pucat banget. Dita, ada sesuatu yang mau aku ceritain. Tapi ini agak aneh. Ayo, aku ini sahabat kamu. Ceritain aja. Aku gak akan anggap kamu aneh atau semacamnya. Kamu tahu kan, aku selalu percaya sama kamu. Tak, tadi malam aku bangun mau ambil minum. Tapi aku lihat sesuatu di ruang gudang belakang. Di gudang, aku lihat ada sosok tinggi, berbalut kain hitam. Matanya merah menyala, Tak. Itu sosok awalnya berdiri ngebelakangin aku, tapi aku bisa denger dia ngomong. Walaupun aku gak tahu dia ngomong apa. Suaranya pelan, tapi aku denger dia ngomong sesuatu. Dia ngomong tentang tumbal dan darah. Astagfirullah Yuk, kamu yakin gak salah lihat? Aku yakin, Tak. Aku gak mimpi, aku ngeliat pakai mataku sendiri. Aku gak tahu harus ngapain, Tak. Aku benar-benar gak tahu. Waktu itu aku langsung lari ke kamar. Badan aku gemeteran. Dan aku gak mungkin cerita ke orang-orang rumah. Kalau aku cerita ke orang tuaku, mereka pasti gak akan peduli. Yang ada mereka malah nyuruh aku diam dan doa, kayak yang mereka selalu lakuin. Yuk, aku ngerti. Ini bukan hal biasa yang bisa kita bicarain sama sembarang orang. Tapi kalau keluarga kamu gak mau dengar, mungkin kamu bisa cerita ke orang yang lebih paham soal hal-hal kayak gini. Maksud kamu? Gini Yuk, aku kenal sama seseorang. Dia sering didatengin orang-orang kalau mereka punya masalah yang ganjil atau ngalamin hal-hal yang gak bisa dijelaskan. Dia semacam orang pintar gitulah. Dia ngerti hal-hal kayak gini. Dan katanya dia bisa melihat hal-hal yang kita gak bisa lihat. Jadi kamu pikir orang ini bisa bantu aku? Kamu yakin, Tak? Kamu tahu kan aku gak pernah percaya sama yang kayak begituan. Ini semua cuma di luar kebiasaan. Yuk, kan kamu sendiri yang bilang kalau ini di luar kebiasaan. Aku tahu ini mungkin kedengarannya aneh atau bahkan menakutkan. Tapi setelah kamu cerita soal sosok mata merah itu, aku pikir ya gak ada salahnya kalau kita coba buat nyari bantuan atau orang yang mungkin ngerti soal ini. Aku sendiri sebenarnya takut Yuk dengar cerita kamu. Singkat cerita, habis itu dosen masuk dan mulailah kelas kayak biasa kan. Setelah kelas selesai, Ayu sama Dita mutusin nih buat pergi dari kampus dan ketemu sama orang yang dimaksud sama Dita tadi. Mereka berdua naik mobil Dita tuh buat pergi ke tempat si orang yang dimaksud. Setelah hampir kurang lebih mungkin 1 jam perjalanan, Dita akhirnya mulai melambat nih, tandanya udah mau nyampe. Sampai akhirnya dia berhenti nih di depan satu rumah tua. Yang bisa dibilang rumah ini ya sederhana aja gitu. Dindingnya masih kayu, gentengnya udah lumutan, dan di sekitar rumah itu udah banyak pohon-pohon yang tinggi-tinggi. Siapa yang kalian cari? Mbah Karim, sore. Saya Dita dan ini Ayu. Ayu saya bawa ke sini untuk minta bantuan Mbah. Masuk. Jadi, apa yang kalian mau tahu? Awalnya Ayu agak gugup di situ. Tapi akhirnya diceritain lah semuanya tuh. Mulai dari kondisi dia, ya kan, perubahan-perubahan misterius semenjak kakaknya itu meninggal, dan semuanya diceritain sama dia. Termasuk juga mimpi-mimpi anehnya dia pas dia ketemu sosok mata merah itu. Nah, di sini yang menarik, pas si Ayu ini sebut soal sosok mata merah itu, si Mbah Karim ini kayak langsung kayak agak kayak kaget dikit gitu loh. Terus dia bilang, Matanya merah, tubuhnya tinggi, dibalut kain hitam gelap. Iya Pak, iya. Sosok itu kayak ngomong sama sesuatu yang gak kelihatan. Terus ada bisikan-bisikan aneh tentang tumbal dan darah. Apa yang kamu lihat itu
bukan sosok sembarangan. Keluarga kamu terikat pada sesuatu yang sangat kelam dan berbahaya. Sesuatu yang tidak akan mudah dilepaskan. Maksud Bapak, keluargaku terikat sama apa? Makhluk yang kamu lihat, dari ciri-cirinya, itu adalah Sengkolo Karang. Sengkolo Karang? Sengkolo Karang adalah makhluk yang namanya berasal dari kepercayaan wilayah barat, terutama daerah pesisir. Dia adalah roh yang dikenal sebagai penjaga kekayaan terlarang, dan hanya akan muncul bagi mereka yang terikat perjanjian dengan darah. Tidak sembarang orang bisa memanggilnya. Dia hanya datang bagi mereka yang berani menumbalkan darah dan keturunannya sendiri. Dia akan terus menumbalkan darah dari keturunannya sendiri, dan dia akan terus menuntut tumbal dari keturunan keluarga itu. Bagaimana bisa keluargaku berurusan dengan makhluk seperti itu, Mbah? Sebagian besar orang yang terikat dengan Sengkolo Karang tahu risikonya, tapi mereka terbuai oleh kekayaan dan kekuasaan yang ditawarkan. Perjanjian dengan Sengkolo Karang diawali dengan sebuah ritual kuno, di mana pemuja memberikan darah keturunan pertama sebagai bentuk pernyataan. Ketika itu dilakukan, Sengkolo Karang akan mengikatkan dirinya pada darah keluarga tersebut dan menjaga kekayaan mereka. Selama ada jiwa yang terus menjadi pengorbanan, perjanjian itu tidak bisa diputus, kecuali dengan cara-cara yang sangat berbahaya. Jadi Kak Bayu mungkin dia adalah tumbal dari perjanjian itu. Sangat mungkin, Dok. Kematian kakakmu yang misterius bisa saja menjadi pengorbanan yang diminta oleh Sengkolo Karang. Kalau keluarga kamu benar-benar terikat dengan makhluk itu, maka kakakmu mungkin telah dipilih sebagai tumbal agar keluargamu terus bisa menikmati kekayaan yang mereka miliki. Dan sayangnya, perjanjian ini biasanya tidak hanya berhenti pada satu korban. Ia akan terus menuntut pengorbanan secara berkala. Tapi kenapa mereka memilih jalan seperti ini? Terkadang manusia menjadi buta oleh keinginan akan harta dan kekuasaan. Mereka terpesona oleh janji-janji yang ditawarkan Sengkolo Karang, yang mana dia mampu memberikan kekayaan melimpah dan keberuntungan besar. Namun, seperti yang kamu lihat, semua itu tidak gratis. Keluargamu, entah karena desakan atau ambisi yang tidak terkontrol, telah memilih jalan ini. Sekarang, mereka terikat pada sesuatu yang sangat kelam dan tidak mudah untuk dihindari. Apa tidak ada cara untuk memutus perjanjian ini? Memutus perjanjian dengan Sengkolo Karang bukan sesuatu yang mudah. Ia terikat dengan darah keluarga kamu, dan selama darah itu mengalir, dia akan terus menuntut. Satu-satunya cara yang mungkin bisa ditempuh adalah dengan menghancurkan altar utama di rumahmu, tempat di mana Sengkolo Karang dipuja dan diberi sesajen. Tapi tindakan itu tidak akan berjalan tanpa resiko yang besar. Hancurkan altar? Altar itu adalah titik penghubung antar keluargamu dan Sengkolo Karang. Kalau altar itu dihancurkan, mungkin ikatan antara keluargamu dan makhluk itu akan terputus. Tapi ingat, Sengkolo Karang bukan makhluk yang akan diam begitu saja. Dia akan berusaha mempertahankan perjanjiannya dengan segala cara, dan akibatnya bisa sangat fatal. Kalau aku tidak melakukan apa-apa, apa yang akan terjadi?
Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, maka Tumbal akan terus dituntut. Setiap keturunan keluarga kamu akan menjadi targetnya. Sengkolo Karang adalah makhluk yang haus darah keturunan, dan dia tidak akan berhenti sampai keinginannya terpenuhi. Ngedengar penjelasan dari Mbah Karim, Ayu langsung kebayang tuh sama ya adik kecilnya dia tuh si Radit, yang polos, gak berdosa tapi udah jadi inceran. Dia benar-benar takut kalau Radit emang beneran jadi korban dari perjanjian itu. Terima kasih Pak atas semua yang Bapak sampaikan. Kamu anak yang kuat, tapi kamu harus tetap waspada dan hati-hati. Sengkolo Karang adalah makhluk yang sangat licik. Dia tidak akan mudah melepaskan keluarga kamu begitu saja. Selesai dari ketemu sama Mbah Karim, Ayu sama Dita pamit di situ. Dan sepanjang perjalanan pulang, Dita sama Ayu cuma diem-dieman aja tuh, nggak ada obrolan sama sekali. Kepikiran mereka nih sama apa yang udah dijelasin oleh Mbah Karim. Singkat cerita, sesampainya di depan rumahnya Ayu, Dita parkirin tuh mobilnya dia matiin mesin dan dia bilang, Ingat, kamu gak sendirian yuk. Aku di sini buat kamu. Besok aku bakal datang lagi. Kita cari jalan keluarnya bareng-bareng ya. Terima kasih Dit. Kamu benar-benar teman terbaik yang aku punya. Habis itu Ayu turun dari mobil dan jalan dia tuh ke arah rumahnya sambil ngelambain tangannya tuh ke Dita. Masuk ke dalam rumah. Itu hening bukan main. Sepi banget, gak ada suara sedikit pun dan gak tahu kenapa hawanya tuh berasa aneh dan dingin. Gak kayak biasanya. Ayu tutup pintu depan tuh pelan-pelan. Karena dia gak mau ngebangunin orang-orang yang ada dalam rumah yang dia kira lagi pada tidur. Sesampainya di kamar, Ayu langsung duduk tuh di tempat tidur. Dia diem ya seperti biasa. Bengong aja tuh kan ngeliatin dinding sambil mikirin omongannya si Mbah Karim. Abis itu dia rebahan, masih tuh mikirin hal yang sama. Sampai akhirnya dia gak berasa ketiduran. Suara apa itu? Tengah malam, Ayu kebangun. Gara-gara ada suara aneh dari arah gudang di belakang rumah. Ditambah pas dia bangun, itu aroma kamarnya mendadak bau anyir bro. Bau anyir darah. Nah, karena penasaran dia jalan lah ke arah sumber suara berisik-berisik tadi tuh. Padahal dia udah ketakutan banget itu, tapi mau gimana lagi. Sampai di dekat gudang, Ayu makin nyium tuh bau anyir darah. Pelan-pelan dia jalan tuh ngedeketin pintunya sambil manggil-manggilin ke dalam ruangan itu. Bapak, Ibu, Radit. Gak ada jawaban sama sekali. Sampai akhirnya Ayu masuk nih ke dalam ruangan gelap itu. Dan di situ dia gak bisa ngeliat apa-apa saking gelapnya. Dia cuma nyium bau anyir darah yang bener-bener nyengat dan suara kunyah-kunyahan itu yang nyam-nyam. Itu makin kedengeran jelas. Persis di depan dia itu kayak ada orang lagi ngunyah. Cuma gak kelihatan nih karena gelap. Sontak sambil gemeteran tangannya ngeraba-ngeraba dinding tuh. Nyari saklar lampu. Dan pas ketemu, tak! Lampu nyala tuh dan bener aja. Di tengah gudang udah ada sosok Sengkolo Karang. Masih sosok yang sama. Badannya panjang, dibalut kain hitam. Lagi jongkok di lantai ruangan dengan mata yang merah menyala. Tapi ada pemandangan yang jauh lebih mengerikan. Radit. Dia udah kegeletak di depan sosok itu dengan kondisi yang bener-bener mengenaskan. Badannya hancur. Kayak abis dimakan sama sosok itu. Sontak Ayu langsung lemes tuh kan. Wah, pandangannya udah kayak mau pingsan. Sementara sosok itu ngelihat si Ayu dateng. Dia cuma ngeliatin si Ayu aja tuh. Sambil senyum kayak orang yang seneng. Di situ Ayu terduduk di lantai tuh. Plek. Cuma diem aja, dia mematung. Shock dia. Nah, di tengah kondisi kayak gitu, tiba-tiba gak tahu dari mana datangnya, itu ada bayangan mirip banget sosok kakaknya. Mirip banget sosok si Bayu. Muncul di deket si Ayu, terus ngulurin tangan kayak gini. Kayak mau ngajak si Ayu ini berdiri. Ayo berdiri gitu. Dan sosok Bayu ini bilang,
Ayu, kalau kamu tidak menghentikan mereka, Radit akan bernasib seperti ini. Mas, Radit mas, tolongin Radit. Ternyata yang barusan itu cuma mimpi. Dan Ayu langsung kebangun tuh dari tempat tidurnya. Dia udah ngos-ngosan kan, keringet dingin ngucur di mana-mana. Ayu langsung ngambil jam tuh yang ada di samping tempat tidur dia. Dan ternyata udah jam 1 dini hari. Dari situ Ayu berdiri dari tempat tidur dan dia mutusin buat pergi ambil air wudhu, pengen sholat malam. Minta petunjuk nih sama Yang Maha Kuasa. Selesai sholat, tiba-tiba itu ada suara jeritan dari arah kamarnya Radit. Nggak pakai lepas mukena, wah Ayu langsung lari tuh keluar kamar, pergi ke kamarnya si Radit. Nah sampai di pintu kamar Radit nggak pakai basa-basi, brak dia buka tuh pintu. Dan di dalam Ayu ini ngeliat kalau Radit udah jongkok tuh di pojokan kamar, udah kayak gini aja, digemeteran, dia ketakutan, mukanya udah pucet. Sontak Ayu ngedeketin adiknya tuh kan, dia peluk tuh. Radit, kenapa? Kamu kenapa teriak? Kak, ada setan, Kak. Dia bilang dia mau makan aku. Gak ada siapa-siapa, Radit. Kakak di sini. Kakak akan melindungi kamu. Ayo, gak apa-apa. Kakak di sini. Kak Ayu, dia benar-benar ada. Dia bilang dia mau makan Radit. Kakak gak akan biarin itu terjadi, Radit. Kakak akan jaga kamu. Sudah, coba kamu tidur lagi sekarang. Kakak akan tetap di sini. Jangan tinggalin aku ya, Kak. Kakak gak akan kemana-mana. Kakak akan jagain kamu sampai pagi. Habis itu Ayu ngebawa si Radit nih balik ke kasur supaya dia bisa tidur. Untungnya setelah tadi diterangin sama si Ayu, Radit udah mulai agak tenangan tuh. Gak pakai lama, si Radit pun udah balik tidur lagi tuh. Dan malam itu Ayu duduk di samping tempat tidur Radit, ngeliatin si adeknya tuh, ngejagain adeknya. Jaga-jaga kalau setan yang tadi dimaksud si Radit datang lagi. Singkat cerita, pagi harinya setelah kejadian semalam, gak tahu kenapa Ayu ngerasa tuh dadanya makin sesek. Di dapur nih, Ayu ngeliat ibunya lagi masak. Dan muka ibunya kayak kemarin-kemarin gitu, gak tahu kenapa kelihatan kayak capek banget tuh. Ayu panggil lah ibunya itu kan, pengen ngajakin doi ngobrol gitu kan. Bu, Ayu pengen ngobrolin sesuatu. Nggak dengar nada serius dari si Ayu, sontak ibunya langsung berhenti masak tuh. Dan suasana tiba-tiba berubah jadi tegang. Di situ ibunya Ayu kayak ngelihat ke arah pintu dapur dulu, mastiin kayak telinga-telinga dulu nih, mastiin kalau nggak ada si ayah atau siapalah. Pokoknya mastiin nggak ada orang lain yang ngedenger nih. Terus dia tarik tangannya si Ayu, dia bawa ke sudut dapur. Jadi kayak ngumpet-ngumpet gitu deh bro ngomongnya. Kamu mau ngomong apa? Bu, Ayu perlu tahu. Semalam Ayu mimpi buruk tentang sesuatu. Ayu ngelihat sosok yang menakutkan, Bu. Makhluk yang disebut Sengkolo Karang. Apa yang kamu lihat, Yu? Makhluk itu matanya merah, tubuhnya hitam gelap, dan dia menuntut tumbal. Ayu juga dengar tentang pesugihan dan bagaimana makhluk itu katanya menuntut jiwa keluarga. Ayu ngerasa ini ada hubungannya sama Kak Bayu. Bahkan Radit ketakutan semalam, Bu. Makhluk itu bilang kalau dia mau makan Radit. Yu, sudah. Kamu jangan banyak tanya soal-soal seperti ini. Ada banyak hal yang tidak akan kamu mengerti. Bu, Ayu cuma pengen lindungin Radit. Tolong bilang, Bu, apa semua ini benar? Apa keluarga kita emang terikat sama perjanjian itu? Ayu, yang ibu bisa bilang, ada hal-hal yang emang gak bisa dipahami sama manusia biasa. Kadang kita gak punya pilihan lain selain mengikuti. Maksudnya apa, Bu? Jadi ibu setuju sama perjanjian itu? Sudah Ayu, sudah cukup. Jangan tanya lagi. Apa yang sudah dilakukan sudah terjadi. Jangan berusaha mencari jawaban yang akan membahayakan diri kamu sendiri.
Dapat jawaban, tapi malah bikin si Ayu tambah bingung. Tapi sebelum dia sempet nanya lebih jauh, tiba-tiba kedengeran suara ayahnya nih dari ruangan tengah. Sontak ibunya Ayu langsung buru-buru tuh balik ke kompor lanjut masak. Kelihatan gitu loh, kayak yang ketakutan banget kalau obrolan tadi itu sampai ketahuan sama si ayah. Di situ Ayu cuma ngeliatin ibunya aja. Dia ngerasa kalau masih ada banyak yang disembunyiin dari dia. Habis itu Ayu jalan keluar dapur, siap-siap mau berangkat kuliah. Karena percuma lama-lama di situ. Nanya ayahnya pun udah pasti gak bakal dapet jawaban. Singkat cerita, sesampainya di kampus, Ayu ngeliat Dita tuh udah duduk di pojokan kelas. Ya tempat favorit mereka lah, mojok di kelas. Dita ngelambain tangan tuh, manggil-manggilin si Ayu. Dan Ayu nyamperin, ditanyalah gimana kondisinya si Ayu. Yuk, kamu baik-baik aja. Aku tahu ini berat, Yuk. Aku ada di sini buat kamu. Kalau ada yang kamu mau ceritakan atau tanya, bilang aja. Kamu gak sendiri. Aku udah coba tanya ke ibu, Dit. Tapi jawabannya malah bikin aku makin bingung. Ibu kelihatan takut. Kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin. Aku gak bisa ngebayangin gimana rasanya, Ayu. Tapi kalau kamu merasa ini semua berbahaya, mungkin lebih baik jangan terlalu memaksakan diri. Aku yakin pelan-pelan kita pasti bisa mencari tahu. Aku gak bisa diam aja, Dit. Kalau aku gak bertindak, Radit bisa jadi tumbal berikutnya. Tadi malam dia ketakutan setengah mati. Aku gak mau ngeliat adikku bernasib sama kayak Kak Bayu. Kamu yakin dengan rencanamu, Yuk? Maksudku, kalau ini benar-benar melibatkan sesuatu yang begitu berbahaya, kamu bisa terluka. Belum lagi kamu tahu kan apa kata Mbah Karim? Makhluk bernama Sengkolo Karang itu pasti akan marah kalau ikatannya sama keluarga kamu diputus. Aku tahu, Dit. Tapi aku juga gak bisa biarin mereka terus-terusan memanfaatkan makhluk itu. Kalau aku bisa menghancurkan altar itu, mungkin ikatan antara keluarga kami dan Sengkolo Karang akan diputus. Ayu, kamu tahu aku sayang sama kamu. Kamu sahabat aku. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Aku paham kamu berani dan mau melindungi keluarga kamu. Tapi kalau terjadi sesuatu sama kamu, gimana? Aku gak punya pilihan lain, Dit. Kalau aku gak bertindak sekarang, aku takut ini akan terus terjadi. Kak Bayu sudah jadi korban. Dan aku gak mau Radit bernasib sama. Ya sudah, kalau kamu memang sudah memutuskan, aku cuma bisa dukung kamu. Walaupun ya aku gak setuju. Tapi please, hati-hati ya. Makasih ya, Dita. Kamu benar-benar sahabat terbaik aku. Aku cuma minta satu hal dari kamu. Apa, Yuk? Kalau terjadi sesuatu sama aku nanti malam, atau kalau aku gak balik lagi, tolong jaga Radit. Pastiin dia aman. Dan kalau bisa, bantu aku sampaikan pesan ini ke polisi atau siapapun yang bisa menolong. Ayo, kamu ngomong apa sih? Jangan ngomong gitu. Kamu pasti balik. Aku harus mempertimbangkan kemungkinan terburuk, Dita. Makhluk itu, dia bukan sembarang makhluk. Aku gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tahu satu hal. Aku harus menghentikan dia. Udah habis itu kegiatan kampus berjalan kayak biasa gitu kan. Singkat cerita pulang nih dari kampus. Ayu seperti biasa dia naik bus kalau ke kampus gitu kan. Dia jalan tuh ke arah halte bus pengen pulang. Nah kata-kata yang diobrolin sama si Dita tadi itu bener-bener kepikiran sama dia tuh. Yang tolong dipikirin ulang gitu kan. Di situ Ayu tahu kalau Dita ini bener tapi gak ada pilihan lain. Keputusannya Ayu udah bulat di situ. Itu satu-satunya cara buat ngelindungin keluarganya dia, termasuk Radit. Singkat cerita, pas turun dari bus, kondisi langit kelihatan udah mulai gelap tuh. Sekarang Ayu jalan tuh, nyusurin rumahnya yang kelihatan sepi. Sampai di rumah, Ayu taruh tas tuh di ruang tamu. Dia ngeliat ke sekeliling ruangan gitu kan. Sambil dalam hati dia bilang, malam ini aku harus hancurkan. Malam harinya, setelah Ayu mastiin kalau orang tuanya udah di kamar mereka dan udah tidur, mulailah Ayu menjalankan rencananya. Dia ngintip juga tuh ke kamar Radit, mastiin kalau adiknya juga udah tidur. Habis itu, ketika tahu Radit udah pules, dia jalan nih.
Pelan-pelan dia jalan ke arah gudang. Jadi ada gudang kecil gitulah di samping kamar dia. Tempat dimana kakaknya dulu nyimpen stick baseball, bro. Jadi emang kakaknya itu suka banget olahraga baseball. Nah, selesai ngambil stick baseball itu, Ayu jalan lagi nih ke arah dimana altar itu. Walaupun dia belum pernah lihat langsung altar itu, tapi dia yakin kalau altar itu ada di dalam rumah itu. Dan ruangannya itu letaknya di bagian belakang rumah. Paling belakang tuh. Sebelahan sama gudang tua, yang dimana ruangan-ruangan ini jarang dijamah sama orang rumah. Pas sampai di ruangan yang dimaksud, kondisi pintu ruangan itu tertutup, tapi nggak terkunci. Ayu buka pelan-pelan pintu itu. Nggak ada siapa-siapa. Ayu cuma ngerasa dalam ruangan itu dingin, lembab, kayak nggak pernah kena sinar matahari sama sekali. Di situ Ayu ngelihat ada altar. Memang ada altar di situ, jelas. Bentukannya dari kayu hitam dengan ukiran-ukiran halus. Dan di atas altar itu ada patung kecil yang bentuknya nyerupain sosok manusia, punya tanduk melengkung dan matanya merah. Dan tempat itu udah dikelilingin sama dupa. Terus ada juga sajen-sajen. Dan ada kayak mangkok yang isinya itu darah, bro. Nggak tahu darah apa. Semuanya ketata rapi tuh. Lalu di sudut altar itu ada cawan gede. Isinya tanah dan banyak darahnya. Seakan-akan kayak yang nandain kalau ini semua tuh kayak bentuk penghormatan buat si sosok itu. Nggak pakai pikir panjang, Ayu mulai ngangkat stick baseballnya nih. Buat siap-siap ngancurin altar itu. Tapi pas dia mau ngayunin stick itu, tiba-tiba kedengeran suara gemuruh di belakang dia. Sosok itu sekarang udah berdiri di belakangnya Ayu. Sosok itu megang terus ngelempar Ayu sampai dia kelempar ke pojok ruangan. Nabrak rak kayu, berantakan tuh semua. Tapi meskipun udah cedera gitu, udah memar badannya karena dilempar kayak gitu, tekad Ayu udah bulat. Dia gak mau nyerah. Dia maksain diri tuh buat bangkit dan ngambil stick baseball yang untungnya jatuh gak jauh dari dia. Ayu gak peduli sama sosok itu. Matanya masih aja tuh fokus ngeliatin altar. Karena dia tahu sumber masalahnya adalah altar itu. Kalau altar itu dihancurin, selesai udah semuanya. Tidak akan kubiarkan kamu mengambil Radit. Ayu, apa yang kamu lakukan? Ayah gak lihat apa yang sedang terjadi. Ayah gak peduli. Kita semua hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dasar anak durhaka, kamu itu gak ngerti apa-apa. Altar ini adalah sumber dari segalanya. Kekayaan dan kehormatan keluarga kita semua bergantung sama altar ini. Ayah, ini semua adalah dosa. Sengkolo Karang hanya akan menuntut lebih banyak dari nyawa kita. Diam, kamu hanya akan menghancurkan semuanya. Pak, sudah cukup, Pak. Ayu benar, jangan lakukan ini. Diam, aku tidak mau dengar ocehan kamu. Di situ si ayah nepis tangan istrinya, dia dorong tuh istrinya. Habis itu dia nunduk dan dia natap ke arah Sengkolo Karang. Jadi nunduk gitu, kayak nunduk segen gimana sih? Nunduk. Terus dia ngelihat ke arah Sengkolo Karang itu, yang dimana si makhluk ini masih berdiri tuh di depan altar. Dan itu si ayah bener-bener kayak nyembah gitu, bro. Kayak nunduk serendah-rendahnya di hadapan sosok itu, kayak yang minta maaf. Dan setelah minta maaf ke sosok itu, tiba-tiba ayahnya ini berdiri lagi dan dia jalan keluar ninggalin ibu sama si Ayu yang bener-bener kaget sama apa yang udah dilakuin sama si ayah barusan. Gak lama kemudian si Ayu ini ngedenger si Radit nangis kayak yang ketakutan gitu. Ternyata tadi si ayah itu keluar, dia ke kamar Radit, dia seret itu Radit dibawa ke ruangan itu. Si Radit udah ketakutan, dia teriak-teriak tuh minta tolong, tapi ayahnya gak peduli. Kayu, ibu, tolong. Pak, jangan. Itu anakmu sendiri. Dia tidak bersalah, Pak. Diam. Ayah, jangan lakukan ini. Jangan kasih Radit ke makhluk itu. Terimalah tumbal ini. Maafkan saya atas apa yang terjadi. Baiklah. Nah,
Pas sosok ini mau megang Radit, mau ngambil gitu ceritanya ya, tiba-tiba gak tahu dari mana kedengeran suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran bro, dari luar ruangan. Nggak denger itu, si sosok ini teriak-teriak kesakitan. Dia marah-marah tuh. Siapa yang berani-berani baca itu? Ayu sama ibunya yang nggak denger itu juga kaget, karena tahu-tahu loh siapa kan? Pas Ayu nengok ke belakang, dia lihat pintu. Ternyata di situ udah ada Dita. Tapi dia nggak sendirian, dia sama satu orang. Penampilannya kayak gimana? Kayak ustadz gitulah, pakai sorban, baju putih gitu kan. Dan ternyata si ustadz inilah yang ngelantunin ayat-ayat Al-Quran itu. Namanya Pak Saman. Ayu, apa yang terjadi? Dita, kamu kenapa ada di sini? Aku datang yuk. Aku khawatir sama kamu. Aku ngerasa ada yang gak beres. Aku gak bisa diam aja yuk. Di satu sisi Pak Saman terus aja tuh ngelontarin amalan-amalan dia bacain ke sosok itu. Dan itu semua makin ngebuat si Sengkolo Karang ini teriak-teriak tuh. Kesakitan. Kamu baik-baik aja kan yuk? Aku akan baik-baik aja Dit. Tapi kita harus hancurin altar itu sekarang. Ini satu-satunya cara. Kamu yakin? Kamu udah luka-luka begini? Tapi kalau itu emang satu-satunya cara, aku akan bantu. Berhenti. Kalian tidak berhak mencampuri urusan keluargaku. Kembalilah ke jalan yang benar, Tuan. Jangan serahkan keluargamu pada setan jahanam ini. Kamu tidak mengerti. Ini untuk keluargaku. Habis itu ayahnya Ayu ngangkat lagi itu stick baseball, mau dihantemin lagi nih ke si Pak Saman. Tapi di sini Pak Saman cekatan bro. Dia tepis itu tongkat baseball, terus dia tendang si ayahnya Ayu ini, sampai mental tuh. Sementara sosok Sengkolo Karang yang marah gara-gara lantunan ayat-ayat Al-Quran itu teriakan yang benar-benar mengerikan. Dia mulai nyerang tuh membabi buta. Dia hantem meja, hantem rak kayu. Kaca semua di ruangan itu pecah. Kondisi kacau pokoknya. Dan semua orang berusaha buat menghindari serangan makhluk gila ini. Lalu Pak Saman bilang nih ke Ayu. Ayu, sekarang waktunya. Hancurkan altar itu. Dan kalian semua akan terbebas dari makhluk ini. Ayu yang masih dalam kondisi luka-luka gak denger itu, langsung ngambil tongkat baseball. Dia dibantu tuh sama Dita buat berdiri. Kita harus melakukannya Dita. Ini satu-satunya cara. Baik yuk, ayo. Tertatih-tatih Ayu jalan ke arah altar itu. Mau dia hancurin tuh sampai berkeping-keping. Cuma di saat yang berbarengan, ayahnya si Ayu berdiri lagi. Dia udah marah banget di situ. Jangan sentuh itu Ayu. Jangan berani-beraninya merusak perjanjian itu. Pak, sadar. Ini demi keselamatan keluarga kalian. Kamu gak tahu apa-apa. Ini urusan keluargaku. Kamu hanya merusak semua rencana kami. Ayah, sampai kapan ayah terus memperbudak kita dengan perjanjian kotor ini? Ini salah ayah. Radit, dia tidak seharusnya menjadi tumbal. Kamu tidak tahu apa-apa Ayu. Semua ini untuk keluarga kita. Untuk harta, kehormatan, agar kita tidak miskin terus. Jangan ikut campur Bu. Ini urusan keluarga kita. Anak ini tidak tahu apa-apa. Hentikan bocah itu, atau aku akan bunuh kalian semua. Ayah lihat sendiri kan, dia bukan pelindung. Dia adalah iblis yang akan menghancurkan kita. Ayah sudah bilang Ayu, ini semua demi keluarga kita. Jangan rusak semuanya hanya karena ketakutan kamu. Di situ si ayah langsung megangin si Ayu tuh. Dia tarik jauh dari altar. Si Ayu udah meronta-ronta di situ kan. Tapi si ayah ini emang kuat banget. Dita coba omongin gitu kan. Pak, lepasin si Ayu pak. Ini udah kejauhan. Emang bapak gak lihat itu makhluk kayak begitu mukanya. Tapi tetap ayahnya Ayu ini udah buta bro. Dia udah gak mau dengerin omongan apa-apa lagi. Bahkan ketika Pak Saman ikut bilang,
Tuan, sadar ayo Tuan. Ini bukan hal yang baik. Lihat tuh anak-anak jadi korban. Tapi tetap ayahnya Ayu ini malah nyuruh buat diam. Di situ ayahnya Ayu coba terus tarik tuh si Ayu yang berontak-berontak ngejauh dari altar itu. Tapi kali ini Pak Saman ngangkat tangannya dia. Dia lantunin doa tuh kencang-kencang. Dan tiba-tiba gak tahu dari mana datangnya kayak ada angin bro. Angin yang ngedorong badannya Ayu, ngehempas dia mundur ke belakang. Ngelepasin si Ayu. Si ayah kesakitan tuh, kebingungan dia. Kok bisa kayak gitu? Nah momen ini, kesempatan ini diambil sama Ayu. Dia ngedeket lagi ke arah altar. Dia angkat stick baseball, dia hantamlah altar itu. Hancurlah altar itu di tangan Ayu. Sang Kolokarang teriak kesakitan. Seakan-akan kekuatannya itu udah bener-bener lepas dari ikatan yang selama ini menjerat keluarga Karangjati. Pelan-pelan sosok gila ini mulai kayak hilang, memudar gitu. Tapi sebelum hilang total, sosok ini sempat noleh ke arah ayahnya Ayu yang lagi diam di pojokan kesakitan kebingungan. Dan tangannya si makhluk ini yang panjang kurus nembus badan ayahnya Ayu sampai ke belakang. Habis itu sosok ini ngilang dari ruangan. Sementara Ayu, dia cuma bisa berdiri, dia mematung ngelihat ayahnya sekarang udah meninggal. Pak, kenapa kamu lakukan ini, Pak? Ayu, kamu sudah melakukan yang benar. Ibu, maafin Ayu. Kamu sudah melakukan yang benar, Ayu. Ini semua memang harus dihentikan. Tapi kita kehilangan ayahmu. Sudah selesai, Bu. Radit, semuanya sudah selesai. Semua yang terjadi malam ini adalah takdir yang harus dihadapi. Kalian sudah berjuang dan Tuhan telah memberi kekuatan untuk melewati ini. Sekarang berdoalah untuk kedamaian jiwa almarhum dan mulailah hidup baru. Singkat cerita, sekarang anggota keluarga yang tersisa lagi pada ngumpul tuh di pemakaman ayahnya Ayu di desa Karangjati. Di sisi makam ayahnya, Ayu cuma berdiri diam aja karena dia ngerasa berat udah ditinggal ayahnya. Gak jauh dari makam ayahnya Ayu, di situ ada makamnya Bayu, kakak laki-laki yang meninggal secara misterius setahun yang lalu. Di momen sedih kayak gitu, Ayu gak sengaja ngeliat nih ke arah makam kakaknya. Dan samar-samar dia ngeliat di samping makam kakaknya itu kayak ada bayangan kakaknya si Bayu. Cuma di sini mukanya Bayu kelihatan cerah, nggak suram lagi dan kayak seneng gitu. Beda dari yang waktu itu dia temuin di mimpi. Singkat cerita, setelah pemakaman selesai, Ayu, ibunya sama Radit balik tuh ke rumah besar mereka. Sampai di rumah, mereka duduk di ruang tamu. Suasana sepi di situ, nggak ada yang ngomong apa-apa. Di situ ada Dita juga. Dan Dita di situ ngomong buat memecah keheningan. Ayu, Bu, mungkin ini saatnya buat bicara. Sepertinya ada banyak hal yang harus dijelaskan. Iya, Bu, kenapa harus begini? Kenapa kita harus melalui ini semua? Di sini ibunya diam dulu sebentar. Dia tarik nafas dalam-dalam. Barulah dia ngejelasin. Ayu, ayahmu dulu bukan orang jahat. Dia laki-laki pekerja keras, rela berkorban demi kalian. Dimulai dari niatnya untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kita. Dulu, saat Bayu baru lulus kuliah, kita dapat banyak masalah. Keluarga kita tidak punya banyak uang. Ayahmu terpaksa bekerja siang malam, bahkan sering pulang dalam keadaan terpuruk. Dan setiap kali melihat wajah kalian, dia selalu merasa gagal. Pekerjaan ayahmu semakin berat, hutang menumpuk, dan biaya hidup terus menghimpit kami. Ketika Bayu mulai bekerja, kami kira semuanya akan membaik. Tapi ayahmu tetap merasa tidak cukup. Dia ingin kita lebih dari sekedar bertahan, Ayu. Lalu dia bertemu seseorang yang memberitahunya tentang jalan keluar. Jadi itu alasan ayah membuat perjanjian pesugihan itu, Bu.
Untuk apa? Untuk apa? Saat itu ibu tidak tahu apa-apa, Ayu. Dia tidak pernah memberitahu ibu kalau dia membuat perjanjian itu. Yang ibu tahu, hidup kita tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah. Kami bisa bangun rumah ini, menyekolahkan kamu, dan hidup terasa lebih baik. Dan Bayu pun bisa menjalankan hidupnya lebih baik. Tapi ibu merasa curiga, Ayu. Ibu tahu ada sesuatu yang berbeda. Ayahmu semakin sering mengurung diri di ruangan belakang, bicara sendiri, menyiapkan sesajen, dan dia selalu terlihat ketakutan setiap malam. Di situ ibu bertanya, tapi dia tidak pernah menjawab. Lalu saat Bayu mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh, ibu mulai merasakan kalau ada yang tidak beres. Bayu sering bicara sendiri, menatap kosong, dan setiap ibu bertanya, dia hanya mengatakan bahwa ada seseorang yang terus mendatangi dia. Malam itu, malam saat Bayu meninggal, ibu mendengar dia berteriak di kamar. Dan ketika ibu masuk, dia sudah tidak ada. Mukanya pucat, seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan. Ibu, kenapa ayah tidak berhenti? Kenapa ayah tidak menghentikan perjanjian itu? Ayahmu, dia sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Ketika perjanjian itu sudah terikat, dia menjadi semakin takut akan konsekuensinya. Jadi ini semua karena keputusasaan ayah. Dia berpikir bahwa apa yang dilakukannya adalah demi kebaikan keluarga kita. Walaupun pada akhirnya itu memakan hidupnya sendiri. Sudah tidak perlu dilanjutkan lagi, Bu. Ayo bersyukur masih ada ibu. Kita mulai hidup baru ya, Bu. Sebenarnya aku mulai khawatir sejak kamu cerita tentang mimpi-mimpi itu. Aku merasa ini bukan mimpi biasa. Karena itulah aku memutuskan cerita semuanya ke Pak Saman. Dia saudara jauhku yang tinggal di Gunung Kidul. Pak Saman? Ketika aku minta tolong, dia langsung setuju dan datang. Dia tahu kalau keluarga kamu berurusan dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Dita, terima kasih banyak ya. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, Ayu. Kamu pantas bahagia. Kamu pantas hidup tenang. Beberapa minggu setelah pemakaman, Ayu, ibunya, sama Radit mutusin buat ninggalin rumah besar itu. Dan di hari terakhir mereka di rumah, setelah mereka packing barang-barang segala macem, mereka sekali lagi nyusurin ke setiap sudut rumah itu, ke setiap ruangan, mastiin kalau nggak ada barang-barang penting yang ketinggalan. Sampai Ayu masuk ke kamarnya Bayu nih. Dia diam sebentar di kamar itu. Dia buat mendiang kakaknya itu. Dia inget-inget tuh semua kenangan sama kakaknya. Dan setelah itu, dengan berat hati dia keluar dari kamar itu. Dia tutup pintunya. Dan pada akhirnya mereka bertiga tinggalkan rumah besar itu. Sementara di luar, Dita udah siap tuh ngebantu mereka bertiga buat pindahan. Kemana pindahnya? Pindah ke tempat yang benar-benar baru, jauh dari situ. Di tempat tinggal yang jauh lebih sederhana, tapi jauh dari bau-bau pesugihan. Oke teman-teman, itu tadi ceritanya dari Tumbal Keluarga Karangjati. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya.